Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Semoga kita pada hari ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa sebentar. Siapa pimpin doa? Ya. Oke, untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita, ya, cinta kepada bangsa kita, cinta kepada tanah kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Oke. Apa aja? Itu aja. Oke, teman-teman, saya akan isi dulu. Langsung saja, siapa yang tidak hadir? Tidak ada? Siapa? Opinta. Oke, Opinta ya. Saya catat Opinta. Oke, yang Opinta tidak hadir. Kenapa dia tidak hadir? Oke, teman-teman sekalian, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang tangga nada crash. Ya, kenapa kita mempelajari tangga nada crash ini? Supaya tahu kita untuk membentuk tingkatan akordnya salah satunya. Kita tahu nada dasar C. Tangga nadanya do re mi fa sol la si do nya C D E F G A B C, begitu kan? Dari D sama dengan do. Tangga nadanya D E F G A B C D, begitu kan? Oh, itu do re mi fa sol la si do. Kenapa ada nada dasar itu? Supaya agar nanti ketika kita bernyanyi itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jadi pas, disesuaikan dengan suara kita masing-masing secara bersamaan, maksud saya. Ya. Jadi kita akan masuk ke tingkatan akord. Pembentukan akord ini, akord itu dibentuk dari nada-nada. Ya. Nah, seperti yang minggu lalu saya jelaskan strategi belajarnya. Apa yang poin-poin penting itu catat di buku, sile-sile. Jangan dengarkan aja. Enggak boleh. Catat di mana sile-silemu atau cawan kakimu di buku itu. Siap selalu belajar itu kan enggak mendengarkan, enggak cukup kita mendengarkan. Kita harus ada yang mengingatkan. Mengingatkan itu apa? Buku. Dicatat sikit-sikit apa yang penting-penting, apa yang kau nggak tahu, catat.
Nanti ketika mau mempelajarinya di rumah jadi gampang. Oh iya, seperti ini kata guruku tadi. Oh ini apa ini ya? Oh coba aku lihat di hasil-hasil tadi aku catat. Oh ini. Seperti dia nak ya. Jadi nggak melulu cara belajar kita itu mendengarkan. Enggak. Mendengarkan itu cukup hanya kalau orang maksimal mendengarkan itu hanya 15 menit. Paling maksimal itu mendengarkan. Tapi ya udah bosan pasti. Nah, tujuan pembelajaran dari sini adalah dari pembelajaran akord ini adalah supaya siswa mampu menjabarkan tingkatan akord dari setiap nada dasar. Itu dia. Supaya siswa mampu menjabarkan tingkatan akord. Nah, teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, minggu lalu kita sudah mempelajari tangga nada kres. Dengan prinsipnya adalah nada kelima iya. Cara menghafalnya bagaimana? 5, 7. Nada kelima menjadi nada dasar, 7-nya, dan nada ketujuh dinaikkan setengah. Fungsi kres, saya mengingatkan kembali itu. Fungsi kres, apa fungsi kres? Menaikkan nada setengah laras. Kalau C dinaikkan setengah laras menjadi atau C kres. D dinaikkan setengah laras menjadi E dinaikkan setengah laras menjadi iya, Eis atau F. Kenapa F? Karena jarak E ke F adalah setengah. Benar. Kalau F dinaikkan setengah laras menjadi G dinaikkan setengah laras menjadi A dinaikkan setengah laras menjadi B dinaikkan setengah laras menjadi iya, B kres atau C. Kenapa? Iya, jarak B ke C itu jaraknya setengah ya. Nah, dasar pembentukan akord itu adalah yang kita pelajari minggu lalu, tangga nada. Nah, mengapa dibuat tingkatan akord? Supaya tahu progres akord. Progres itu akord itu apa, Pak? Nah, kan ada orang mengiringi kan. Contoh, kita instrumen salah satu contoh gitar. Contoh C sama dengan Do. Pergerakan akord dalam mengiringi lagu ini dia kemana aja gitu ya. Iya kan? Tahu. Supaya tahu, oh ini penyusun lagu-lagu itu kalau dari nada dasar C sama dengan Do, akordnya biasanya yang dipakai adalah ini. Kalau D sama dengan Do, akordnya biasa ini. Nah, itu tujuannya kita mempelajari akord ini. Nah, sebelum kalian masuk ke situ pembentukan akord, kita harus paham dulu. Ya, kita harus paham dulu itu tangga nada dengan benar dan dasar-dasar teori dasar musiknya dalam pembentukan akord itu. Coba kita simak video yang satu ini. Bagaimana nanti kita temukan apa permasalahan dalam perbandingan. Nanti dia menayangkan dua lagu dengan nada dasar yang berbeda. Coba apa perbedaannya nanti? Kenapa berbeda? Kenapa dia lebih memilih yang biasa yang ini daripada yang ini? Oke, coba kita lihat perhatikan.
Oke. Nah, tadi sudah dimainkan dia akornya dengan nada yang tinggi dan nada dasar yang tinggi dan nada dasar yang rendah. Nah, kalau akornya nada dasar tinggi loh, kok beda progres akornya? Kalau dari yang rendah, beda. Akor-akornya beda juga kan? Nah, itu tergantung nada dasarnya. Oke? Nah, saya akan bagi kelompoknya teman-teman sekalian. Dari ini kelompok 1, 2, 3. Berapa orang kita? 32. Iya. Kalau bagi 6 kurangnya. Berarti kalau 8 4. Oke, saya bagi 8 kelompok. 4 kelompok. Jadi 8 4 ini pas-pas. 1 2 3 4 5 6 7 8. Satu kelompok. 1 2 3 4 5 6 7 8. Satu kelompok. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke? Nah, coba kalian nanti diskusikan progres akord di tinggi itu lagunya pertama apa, di lagu yang kedua apa progres akordnya apa aja. Dan di lagu yang kedua begitu juga, lagu yang kedua apa progres akordnya yang nada tinggi dan apa progres akordnya yang di bawah. Ya. Nah, saya buka ke sini sambil membentuk kelompoknya masing-masing, sambil kumpul, rapatkan dari mejanya, ya. Boleh, biar Bapak tunjukkan namanya. Ayo, pelan-pelan. Kelompoknya. Oke, yang pertama tadi ini saya bagi ini yang mau dikerjakan ada diskusikan apa. Yang pertama, kenapa bernyanyinya? Yang pertama, bagaimana bernyanyinya dengan nada yang tinggi, dengan nada dasar yang tinggi? Cocok tidak dengan suaranya? Lalu yang kedua, itu apa aja akord-akordnya di nada yang tinggi. Nah, apa aja akord-akordnya di nada yang tinggi dan nada yang rendah. Itu saja, ya. Oke, ya diskusi yuk.
menit lagi kita akan presentasi setiap kelompok. Mulai dari kelompok 1, kedua, 3, dan 4 ya. Menemukan permasalahan perbedaan dari perbedaannya. Diam-diam, diskusi itu ribut, begini, begono, begini. Sudah bisa? Kita mulai presentasinya. 1 menit lagi ya.
Oke, kita mulai ya presentasinya ya. Yuk, kita semuanya menghadap ke depan. Teman kita mau presentasi. Kita dengar presentasi dari kelompok 1. Semua menghadap ke depan. Nah. Semua menghadap ke depan. Tidak ada menghadap ke samping. Tidak. Semua menghadap ke depan. Ayo, kelompok 1 maju ke depan presentasikan hasil dari diskusinya. Semua. Semua menghadap ke depan ya nak. Nah, di sini. Nah, minta kelompok 1 yang bisa tunjukkan. Pada saat kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, untuk nada yang tinggi. Ketika bernyanyi dengan menggunakan nada dasar yang tinggi, maka suara ketika bernyanyi akan tercekik dan seperti dipaksa. Jadi, para pendengar yang mendengarkan tidak enak didengar karena nadanya tidak sesuai. Yang kedua, ekspresi. Ekspresi ketika bernyanyi dengan nada yang tinggi tampak seperti kesusahan untuk bernyanyi karena nada yang dinyanyikan terlalu tinggi. Dari raut wajahnya atau ekspresinya menunjukkan bahwa suaranya tidak sanggup. Chord asli nada tingginya yaitu G, D, C, C, A, D, G, D, E minor, D, C, C minor, dan G. Yang kedua, untuk nada yang rendah. Ketika bernyanyi dengan menggunakan nada yang rendah, maka suaranya akan bagus, tidak memaksakan bahwa suara harus keluar semua, dan orang yang mendengarkan pun merasa lebih enak didengar. Dan yang untuk ekspresinya, ketika bernyanyi dengan nada yang rendah, tampak lebih tenang, tidak kesusahan ketika menarik nada ataupun bernyanyi, karena chord yang digunakan sesuai dengan suaranya. Chord nada rendahnya yaitu C, G, F, F, D, C, G, A minor, G, F, F minor, dan C. Sekian dari presentasi kelompok kami pada saat kali ini. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, kami minta maaf. Terima kasih. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak ada, pas? Oke, mari. Lanjut kelompok 2. Semua mengarah ke depan ya nak. Ya teman-teman, di sini kami akan menunjukkan hasil diskusi kami tentang bagaimana menyanyi dengan nada tinggi dan apa tidak nada tinggi. Yang pertama, nada tinggi dengan chord asli C, D, C, C, A, D, G, D, E minor, D, C, C minor, dan G. Suara penyanyi menjadi fals dan ekspresinya kesusahan saat bernyanyi karena penyanyi terlalu memaksa untuk menyesuaikan suaranya sesuai dengan chord aslinya. Yang kedua, dengan nada dasar rendah dengan chord C, G, F, F, D, G, C, G, A minor, G, F, F minor, dan C. Suara penyanyi menjadi bagus dan masuk ke chord yang dibuat. Dan ekspresi penyanyi menjadi rileks dan tidak memaksakan suaranya, dan penyanyi dapat meresapi lagunya, dan pendengar lagunya juga dapat mendengarkan lagunya dengan nyaman. Sekian hasil dari presentasi kami sini. Jika ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Benar? Ada masukan? Tidak ada? Tidak ada? Silakan kembali kita pulang. Kelompok 3. Baiklah teman-teman, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, di nada tinggi. Saat penyanyi bernyanyi dengan nada yang tinggi,
dia tunjukkan terlihat sangat lelah dan tertekan. Ini dikarenakan dia mengeluarkan suara yang keras namun cenderung terpaksa. Adapun chord yang ada di nada tinggi yang pertama G, D, C, C, A, D, G, D, E minor, D, C, C minor, dan G. Yang kedua di nada rendah. Saat ia bernyanyi di nada yang rendah, suaranya terdengar sangat bagus dan netral. Ia juga mengeluarkan vokal yang bagus sehingga enak didengar oleh telinga. Mengenai ekspresinya, ekspresi dia terlihat tenang dan santai. Ia bisa membawakan lagu dengan rileks tanpa terpaksa. Chord yang digunakan di nada rendah yaitu C, G, F, F, D, G, C, G, A minor, G, F, F minor, dan C. Perbedaan yang bisa kita ambil saat kita bernyanyi dengan nada yang tinggi, kita memerlukan energi dan tekanan yang besar agar bisa menghasilkan suara yang baik. Berbeda dengan di nada yang rendah, kita bisa lebih santai dan rileks. Demikian hasil diskusi yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Benar? Ada masukan? Ada masukan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tangan tegakkan. Untuk kelompok 4. Ada masukan atau pertanyaan? Benar yang disampaikan? Tidak ada pertanyaan? Oke, berikutnya. Oke, hasil diskusinya nanti dituliskan namanya, dikumpulkan ya tiap kelompok. Oke, nah semua kembali ke bangku masing-masing. Ayo. Rapikan lagi. Supaya pas dengan nada dasar, dengan progres akord yang dimainkan kalau kita mengiringi orang bernyanyi. Nah, kita mau membahas akord. Nah, siswa diharapkan mampu menjabarkan tingkatan akord itu. Sebelum kau menjabarkan, ada dasar pemikirannya. Dasar pemikirannya ini itu adalah ilmunya, ya, ilmu yang sudah disepakati untuk semua pemusik di dunia ini. Untuk instrumen kordial, tahu instrumen kordial? Instrumen yang main-main akord. Berdasarkan cara memainkannya, instrumen itu ada berapa?
Ya. Yang pertama, instrumen itu mainnya yang main melodi. Yang kedua, instrumen kordial. Itu yang main akord. Inilah yang kita bahas sekarang ini. Yang ketiga, instrumen ritmis. Instrumen ritmis yang mainnya main ritme, memberikan irama, yang memberikan ritmis. Biasanya dipukul. Tak. Itu apa? Iya. Dan contoh. Instrumen apa itu? Melodi. Yang mainkan tangga nada, mainkan nada. Yang kordial ke mana? Jreng, ya, reng. Itu apa? Instrumen kordial. Karena nggak bawa instrumen Bapak ya. Pasal bawa instrumen. Nah, ada ilmunya. Ini ilmunya. Akord, tulis akord. Ya. Akord adalah 3 buah nada atau lebih yang dibunyikan secara bersamaan. Titik. Nah, akord itu apa? 3 buah, 1, 2 ya. 3 buah nada atau lebih yang dibunyikan secara bersamaan. 3 buah nada. Berarti pembentuk akord itu adalah nada. Nada itu berasal dari mana? Kan ada kresmi yang kemarin. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ada tingkatan akord. Tingkat 1, tulis. Tingkat 1. Namanya dalam kurung tonika. Nada-nadanya titik 2 do, mi, sol. Dan ini selalu mayor, M-nya huruf besar. Tingkat 2. Namanya supertonika. Nadanya re, fa, la. Dan ini selalu minor, M-nya huruf kecil. Tingkat 3. Nada-nadanya mi, sol, si. Dan ini selalu minor. Tingkat 4. Dari tingkat 3 apa namanya? Namanya median. Dalam kurung median ya, median. Tingkat 4. Namanya dalam kurung sub dominan, subdominan. Nada-nadanya falado, doting. Dan ini selalu mayor. Tingkat 5. Namanya dominan. Nada-nadanya sol, si, re.
sol, si, re. Rating. Titiknya di atas ya. Dan ini selalu mayor. Tingkat 6. Nada-nadanya la, do, mi. Meeting. Di tinggi maksudnya ya. Dan ini selalu minor. Oh, namanya submedian. Sorry, maaf. Submedian. Tingkat 7. Namanya leading note, leading. Lead artinya menuntun kan? Bahasa Inggris itu kan? Lead, menuntun. Leading tone namanya. Nada-nadanya si, re, fa. Dan ini selalu diminis. Disingkat din. Nah, inilah dasar pemikiran dari pembentukan akor. Ya, dasar pemikiran dari pembentukan akornya. Contoh, ketika C sama dengan do, nada-nadanya adalah C, D, A, B, C. Oktav gitu kan? Bisa juga dilanjut di oktav ini kan? Bisa lagi oktav kan? Sampai seterusnya. Ini adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya kan? Iyanya? Iyanya? Inilah do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya. Kita bentuk tingkatan akornya. Tingkat 1. Apa nada-nada pembentukan tingkat 1? Do, mi, sol. Do, mi, sol. Apa nada-nadanya do, mi, sol? C, E, G, C, E, G. Inilah namanya akord C. Ada C kan? C apa? Tingkat 1 selalu mayor atau minor? Mayor. C mayor. M-nya huruf besar. Inilah pembentukan nada-nada membentuk akord C itu adalah do, mi, sol. Kalau kau pinci di piano kamu, ya, C, E, G, itulah akord C mayor. Ini masih tingkat 1. Tingkat 2. Apa nada-nada pembentukannya? Re, fa, la. Apa nada-nada re, fa, la? Dari C sampai dengan do. Inilah akord D. Kenapa D minor? Karena tingkat 2 selalu minor. Tingkat 3. Apa nada-nadanya? Apa nada-nada dari C sama dengan do, mi, sol, si? Inilah akord E. Kenapa minor? Tingkat 3 selalu minor. Masuk tingkat 4. Apa pembentukan nadanya? Fa, la. Apa nadanya? F, A, C oktav. Do tingkat. Inilah akord F mayor. Karena tingkat 4 selalu mayor. Tingkat 5. Apa? Sol.
B tinggi. Mati lampu ya? Apa nggak apa? Apa nadanya? A, C, E. Inilah akord A minor. Tingkat 7. Gimana kita buat tingkat 7 sini ya? Nggak cukup apa tulisnya. Si, re, fa. Apa nadanya? B, D, ya kan? Inilah akord B diminis. Inilah namanya akord-akord. Paham pembentukan akordnya? Paham? Bagaimana kalau G sama dengan Do? G sama dengan Do berapa crash? Satu crash. Bisa tidak kita buat dari satu crash itu tingkat 1 sampai tingkat 7? Bisa kan? Bisa kan? Bisa. Oh, berarti kalau G sama dengan Do ini ya pergerakan akordnya. Kalau C sama dengan Do, pergerakan akordnya adalah C mayor, D minor, E minor, F mayor, G mayor, A minor, B diminis. Itulah progres akordnya. Pasti dari sini rata-rata semua ini kalau kita ngiringi lagu. Contoh, kita ambil lagu daerah kita, lagu Batak, ya kan? Lagu Batak, pernah nggak kalian dengar kalau mengiringi lagu Batak itu kunci 3 batu katanya, akord 3 batu. Tahu akord 3 batu itu apa? 1, 4, 5. Kalau komen dari C, larinya kemana? Rentahnya dibuatnya kemana? Ke G kan? Tingginya kemana? Benar tidak? Benar tidak? Iya. Kalau komen dari C sebenarnya itu berarti C, D minor, E minor, F, G, A minor, B diminis. Itulah progres akord kalau C sama dengan Do. Boleh lain-lain Pak, boleh, nanti sabar nakku. Yang dasar-dasarnya dulu kita paham. Ya? Paham? Oke? Catat dulu biar kita catat 1 menit langsung masuk ke tangga nada 1 crash. Jangan lama-lama. Jangan salah mencatat juga. Lagi cepat, tepat, dan terukur, ya. Cepat itu ukurannya itu, iya nya, iyalah Pak. Kalau cepat itu diukur dia, cepat ada lambat. Tepat adanya ukurannya
ada Pak, ketepatan ada. Semester ini saya baru masuk sama kalian ya. Kelas 10 siapa masuk? Belum pelajari geodas manusia. Enak kan belajar sama saya kan? Enak kan? Dapat kan? Iya. Saya belajar ganteng. Sikit lah sikit. Sudah? Nah, sekarang kita masuk ke tangga nada G sama dengan Do. Siapa yang mau menuliskan tangga nada G sama dengan Do? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya bagaimana? Yo, sini. Siapa? Nah, oke, silakan. Tangga nadanya aja masih yang ini. G sama dengan Do. Urut ya, belum ada angka-angka do, re, mi, fa, sol, la, si, do. G. Iya, benar. Iya. Iya, benar. Iya, oktaf. Jadi di atas. Juga B-nya apa? A, oktaf. B, oktaf. B. Oke. Siapa yang mau membentuk tingkatan akord tingkat 1? Oke, anakku. Siapa namanya? Yang bapak ini dulu yang aktif. Memang diam-diam aja. Enggak bapak ini dulu. Harus aktif. Itu dia belajar. Benar? Benarnya? Siapa yang nggak tahu? Siapa yang nggak tahu? Kalau nggak tahu dia, kenapa seperti itu? Ya kan? Kenapa D dan D dan D? Karena kau nggak siap. Tingkatan apa? Tangga nadamu satu kres nih. Siapa yang mengerjakan tangga nada satu kresnya? Atau nggak bawa buku catatan? I know who you are. Benar? Tingkat 2. Oke. Ya, siapa namanya? Hah? Ruth. Oke, Ruth. Tadi siapa? Catherine. Nadia Setinja, Catherine dan Ruth. Oke. Tingkat 3. Oke, yang 2. Siapa namamu? Rosa. Siap-siap. Tingkat 4. Oke. Gak apa-apa, masih banyak. Siapa namamu? Silvana. Giovanni. Oke. Tingkat 5. Oke. Oke. Tingkat 6. Ya. Oke, jadi. Tingkat 7. Oke, dia. Saya kan. Oke. Tingkat 2 benar. ACE benar tidak? Benar ya. Tingkat 3 benar. 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 Oke, lanjut. Siapa nama mana? Rosa. Oke, Rosa. Tingkat 5 tadi siapa? Oke. Siapa nama apa? Redito Lumangkeo.
kelas buat. D-nya kelas. Oke, ini akornya D mayor. Benar? F press dong, Prof. F. F press. Tingkat 6, siapa tadi? Oke. Siapa tahu nomor 6? Oh, Elizabeth. Jadi nggak perlu lagi kalau les Elizabeth sama saya. Habis kok bayar saya berjam 100.000. Benar, E minor? Benar? Nah, 37, siapa tadi? Diri kuna? Oh, udah diri. Jadi benar ya, ini dia. Progres akord di G sama dengan Do. Nah, ini G mayor, A minor, B minor, C mayor, D mayor, E minor. Oh, kalau buat apa bilang tadi kunci 3 batu? Kita uji 1, 4, dan 5 tingkatannya. Kalau komen dengan G, tingginya kemana? Benar tidak? Rendahnya kemana? Benar tidak? Jadi kok mau buat nanti mayornya ke minornya kemana ya? Oh, minornya ke 6. E minor, B minor, A minor. Ini progres akordnya dari G sama dengan Do. G sama dengan Do itu berapa kres? 1 kres. 2 kres apa nama dasarnya? D sama dengan Do. Ketika nanti kau main dari D sama dengan Do, kau sudah paham progres akordnya dari mana aja. Oh, ini dari G, ketinggiannya, suaranya seperti di video tadi. Aduh, mainnya dari mana? Dari D aja lah. D sama dengan Do, pas. Itu tadi dia fungsi. Paham? Paham? Nah, minggu depan kita masuk ke 2 kres sampai 7 kres. Nah, kita dulu masuk tangga nada mol kan? Akhirnya, nanti kita masuk juga ke tangga nada mol. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Nah, bagi yang sudah bisa boleh melanjutkan ke 2 kres dan 3 kres sampai 7 kres. Bagi yang belum bisa, nanti boleh kita dipelajari lagi dari nada dasar tangga nada kres, pembentukan akordnya seperti itu. Jadi ingat aku, progres akord itu juga punya dasar-dasar ilmunya. Dasar ilmunya itu apa? Tingkatan akordnya ini. Ya, setiap ilmu itu selalu ada dasar ilmunya, dasar pemikirannya ada. Terukur dia. Nah, jadi akord itu adalah 3 buah nada yang dibunyikan. Apa itu akord? 3 nada yang dibunyikan secara bersamaan. Ada berapa tingkatan akord? 7. Yang pertama dominan. Yang kedua subdominan. Yang ketiga median. Yang keempat subdominan. Yang kelima dominan. Yang keenam submedian. Yang ketujuh leading tone. Iya, leading tone atau leading note. Pembentukan akordnya ini. Progres
akornya ini. Sudah pasti. Kalau mau nggak capek memikirkan progres akornya, bagaimana cara menghafalnya? Mayor, minor, minor, mayor, mayor, minor, diminis. Apa? Mayor, minor, minor, mayor, mayor, minor, diminis. Langsung saja kita buat contoh. G mayor, A minor, B minor, C mayor, D mayor, E minor, F kres diminis. Kembali ke satu. G mayor, A minor, B minor, dan seterusnya. Hanya dengan menghafal mayor, minor, minor, mayor, mayor, minor, diminis, kau sudah bisa tahu progres akornya semuanya. Paham? Hanya menghafal aja mayor, minor, minor, mayor, mayor, minor, diminis. Ya semua ada nada dasarnya. Enak kan belajarnya kan? Iya enak kalau penyampaiannya baik, penyampaiannya bagus, bentekannya benar. Kayak kita mau naik tangga itu nakku. Kalau mau langsung naik tangga kelima susah. Tapi satu-satu aja. Naik satu, bertahap pasti bisa sampai ke atas. Demikian juga dalam pembelajaran yang lain. Pahami dasar pemikirannya, dasar ilmunya apa, itulah pegang, itulah hafal, itulah pegang kuat-kuat untuk dalam situasi dan selanjutnya. Mengerti maksudnya? Oke? Terima kasih teman-teman yang sudah ikut dalam pembelajaran ini. Minggu depan kita masuk ke Tanganara 2 kres sampai 7 kres. Tadi boleh dikerjakan di rumah, boleh kan? Aku mau belajar lagi boleh. Yang belum bisa boleh mempelajarinya lagi. Ya, Tanganara kres dan pembentukan akornya. Paham? Sudah Bapak simpulkan. Penggunaan dari video juga tadi, ilmunya juga sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ilmunya bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mari kita berdoa. Saya pimpin doa. Tutup bukunya dulu semuanya. Sudah dicatatkan? Sudah. Siapa pimpin doa? Buat suaranya. Bersiap beri salam. Selamat siang. Berdiri.